Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kesetiaannya terhadap channel ini. Saya doakan semoga antum semua mendapatkan kebaikan yang banyak dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapa saja teman-teman yang baru bertemu dan mampir di channel ini, semoga saja channel ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi antum semua. Jangan lupa teman-teman di subscribe dan ditekan loncengnya sebelum antum semua belajar bersama Mulia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman mudir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, di video ini kita memang tidak belajar imla terlebih dahulu, tapi kita akan bercerita sedikit tentang hal-hal penting yang berkaitan juga dengan imla, ya, tentunya. Di awal, saya ingin menyapa terlebih dahulu para mudaris, para guru yang mengajar di sekolah-sekolah mereka di seluruh penjuru negeri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mudaris sekalian. Kaifa halukum? Ya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang menjadi motivasi kuat bagi para guru di dalam mengajar adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis pertama misalnya, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka si orang ini akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang yang melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis juga dari Nabi SAW, orang yang mengajar dia akan dimintakan ampunan, ya, dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi, bahkan akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk Allah yang ada di dalam lautan. Ini luar biasa, ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengajar walaupun hanya pelajaran imla, ya, ini akan memberikan dampak keuntungan yang luar biasa bagi guru yang mengajarkan imla itu. Dimintakan ampunan, ini luar biasa sekali, kan? Baik, kemudian barangkali ada di antara teman-teman guru ini yang ketika mengajar kemudian hasilnya belum maksimal. Hasilnya belum maksimal. Misal apabila ada guru yang mengajar imla dimulai dengan latihan kitabun, atau misalnya soal berikutnya daftarun, atau misalnya soal berikutnya qalamun, ya, atau misalnya yang lain sabburatun, ya. Maka apabila teman-teman guru mulai mengajar imla di pertemuan pertama misalnya dengan cara seperti itu, maka boleh jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tentu hasil yang kurang memuaskan. Nah, dari hasil yang kurang memuaskan itu, lalu guru akan disibukkan dengan banyak mengoreksi. Misalnya, kitabun ini begini, seharusnya ini dipanjangkan. Ada bunyi ta ini dipanjangkan. Nah, memanjangkannya harus pakai alif misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian, bunyi bun, bunyi run di ujung, bunyi mun, bunyi tun, saburotun, ya. Itu kan tanwin. Ya, itu harus pakai dhammatain, ya, bukan pakai nun sukun. Nah, seperti itu. Akan banyak problem yang dihadapi oleh mudaris di dalam mengoreksi. Akhirnya hatinya pun kurang puas, ya, kurang puas. Karena memang sebenarnya contoh-contoh seperti yang tadi, kitabun, daftarun, qalamun, saburatun, itu baru bisa dijadikan materi ajar, contoh, ya, itu ketika si anak sudah menguasai 5 jurus setidaknya. 5 jurus. Pertama, menguasai makharijul huruf. Yang kedua, si anak sudah menguasai bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah tentunya.
bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah. Karena ada huruf yang disambung saja semuanya, dan ada huruf-huruf tertentu yang harus dipisah. Nah, ini tidak akan berhasil ketika belum difahami. Nah, kemudian ada jurus ketiga adalah tasdid. Tasdid ya. Nah, pada keempat contoh tadi memang ada ya, ada saburatun, ada tasdid. Nah, ada tasdid di situ. Harus dikuasai terlebih dahulu kan. Kemudian yang keempat, ada mad, ada panjang pendek bacaan, sehingga ketika belum menguasai teorinya, maka boleh jadi memang kesalahan itu akan berpeluang muncul banyak. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima ini yang harus dikuasai sebelum bisa mahir. Contoh-contoh yang tadi itu adalah tanwin, ya, tanwin. Ya, kenapa si anak itu menulis kitabun, ujungnya itu menggunakan ba dhammah, kemudian diakhiri dengan nun sukun. Ba dhammah nun sukun. Bunyinya kan bun, kitabun. Ya, secara bunyi itu memang sudah benar. Murid tidak bisa disalahkan. Sementara kaidah yang harus diikuti adalah ba diberikan dhammatain. Bun ya, kitabun. Nah, itu yang benar. Nah, maka dari itu cara mengajar yang benar kepada anak-anak murid di sekolah ketika mengajar imla adalah memang dari dasar, dari makharijul huruf terlebih dahulu, baru meningkat kepada cara menyambung huruf hijaiyah, kemudian mengajarkan tasdid, ya, kemudian diajarkan juga panjang pendek, bagaimana cara memanjangkan jika bacaan itu fathah, bagaimana cara memanjangkan apabila yang terdengar adalah kasroh, bagaimana pula apabila dhammah, ya. Kemudian juga ada tanwin. Maka kalau ini sudah diajarkan, baru bisa memberikan soal-soal atau contoh-contoh yang harus dikerjakan oleh murid yang seperti tadi. Nah, alhamdulillah itu juga merupakan hasil dari apa yang saya analisa, yang saya pelajari selama kurang lebih 16 tahun ya. 16 tahun, alhamdulillah Allah berikan pengalaman yang luar biasa kepada saya untuk mengajar imla di sebuah pesantren. Dan tentunya yang saya ajarkan pada pesantren itu adalah tingkat SLTP ya, tingkat MTS. Dan bahkan ada anak-anak yang SMA yang saya ajarkan dengan teori seperti itu. Jadi tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena anak SMP atau anak SMA itu nalarnya sudah lebih tinggi lah. Nah, apakah mungkin imla itu diajarkan di tingkat dasar atau di sekolah SD misalnya? Tidak iya, atau madrasah MDA ya, madrasah MDTA ya, madrasah takmiliyah yang masuk sore hari. Sangat boleh jadi, sangat bisa ya, sangat bisa. Asal syaratnya guru mengajarkan dengan cara seperti yang saya ajarkan, dari dasar, benar-benar dari dasar. Nah, boleh kita cek anak-anak SD yang juga belajar imla di sekolah mereka dan diajarkan dari teori yang paling dasar, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, para guru, para mudaris imla dimanapun antum berada, demikian rasanya bincang-bincang kita ya terkait dengan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh guru imla sebelum dia mengajarkan imla kepada anak didiknya. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan pencerahan ya, bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang menjadi amanah kita. Mudah-mudahan kembali kepada hadis tadi, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari apa yang sudah kita lakukan, mengajar atau mengantarkan anak didik kita kepada ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, kemudian like, dan ditekan loncengnya
agar tidak ketinggalan pada video-video setelahnya. Demikian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.